Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Niki Priscila dengan NIM channel D023016. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Menghitung dan Mencatat Secara Akuntansi Mengenai Angsuran Pajak. Baik, materi yang pertama itu jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Dalam pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN, dikenal mekanisme pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan merupakan PPN yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak atau PKP karena perolehan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak, singkatannya ada JKP. Pajak masukan akan mengurangi pajak keluaran dan selisihnya merupakan PPN yang kurang atau lebih bayar oleh PKP. Namun tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan oleh PKP. Selanjutnya ada pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Di antaranya yang pertama, pajak masukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, pajak masukan yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Yang ketiga, pajak masukan terkait penyerahan yang PPN-nya dibebaskan. Yang keempat, pajak masukan yang terkait penyerahan PPN besaran tertentu. Dan terakhir, pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak perdagangan enceran. Selanjutnya perhitungan PPh pasal 25 dan cara pencatatannya. Pajak penghasilan atau PPh 25 tidak dikenakan pada objek pajak tertentu, melainkan hanya metode pembayaran pajak yang memiliki tarif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Angsuran pajak merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia, terutama terkait dengan kewajiban pembayaran pajak penghasilan oleh wajib pajak, badan maupun orang pribadi. Dalam konteks ini, angsuran merujuk pada PPh pasal 25 yang dibayar secara bulanan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT tahunan dengan perhitungannya selama 1 tahun sekali setelah data penghasilan sudah lengkap selama 1 tahun tersebut. Perhitungannya dilakukan setelah laporan keuangan sudah memasuki masa tutup buku tahunan. Dalam ketentuannya, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak yang dibayarkan pada tahun berikutnya itu berdasarkan perhitungan PPh tahun pajak sebelumnya dalam pelaporan SPT tahunan. Masuk ke contoh soal, ada soal PPh pasal 25 ayat 1. Soalnya adalah PPh yang terutang berdasarkan perhitungan PPh Badan tahun 2023. Tuan A adalah 50 juta, maka perhitungan PPh pasal 25 sebagai berikut. PPh terutang tahun pajak 2024 ada 50 juta dikurangi PPh dipotong pemberi kerja pasal 21 sebesar 15 juta, PPh dipungut pihak lain pasal 22 sebesar 10 juta, PPh dipotong pihak lain pasal 23 sebesar 2.500.000, kredit PPh luar negeri pasal 24 sebesar 7.500.000, jumlah kredit pajaknya adalah 35 juta. Selisihnya itu 50 juta dikurang dengan 35 juta, hasilnya adalah 15 juta. Angsuran PPh 25 sama dengan 15 juta dikali 12 bulan, yaitu dibagi 12 bulan adalah 1.250.000. Dengan demikian, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2025 sebesar 15 juta dibagi dengan 12 bulan, hasilnya adalah 1.250.000. Materi yang terakhir yaitu pengkreditan pajak. Aturan mengenai mekanisme pengkreditan pajak masukan secara khusus diatur di pasal 9 Undang-Undang PPN sebagai berikut. Pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 dan ayat 9 Undang-Undang PPN. Yang ketiga, apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetorkan oleh pengusaha kena pajak. Yang keempat, sebaliknya,
Apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan ini dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Sekian dari presentasi PPT saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.